Kalau kita pengen usaha, jangan selalu berpikir seperti ini. Usaha apa yang nggak seberapa ada modalnya, tapi tinggi hasilnya, itu juga cara pikir yang salah. Padahal ketika kita memang pengen katakanlah usaha di kambing, tujuannya aja usaha. Usaha itu jelas harapannya kita mempunyai penghasilan yang panjang, tinggi, bahkan lama, sampai disebut sebagai penghasilan yang katakanlah mungkin jadi profesi kan seperti itu. Maka kita dari awal juga menatanya juga nggak harus asal. Meskipun pemula mampu berpikir bahwa ini mau panjang, maka kita harus menata pondasinya ini juga benar biar nanti memulainya jadi pemulanya untuk memulai sesuatu yang bisa dibesarkan kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini ke kandang tunggak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Anang mau, ini kan dapat permintaan dari teman-teman subscriber. Ini masih bingung Mas, rancu. Sampai kemarin ada yang tanya toh. Mas, kan awalnya tanya kambing harga bur kan, kambing bur kan kaget tau harganya segitu. Terus tanya crossbur lah, crossbur itu juga bingung. Crossbur ini beda nih crossbur sama F1 itu apa gitu loh, sampai seperti itu. Itu gimana sih Mas Anang? Jadi begini, pengertian terkait kambing crossbur sendiri kan memang mungkin banyak memang pelaku yang mempunyai asumsi yang berbeda-beda ya. Iya. Pengertian cross adalah kan silangan. Iya. Sedangkan crossbur sendiri ada seri F. Itu setiap mungkin persilangan ada filial meliputi F1 dan seterusnya. Sedangkan cross, kalau cross itu artinya silang, mereka bukan termasuk F, itu pengertian saya. Jadi ada kambing yang diproduksi dari pejantan cross atau F, katakanlah F3 misalnya. Ngawin kambing lokal itu disebut cross, mereka nggak bisa disebut F. Jadi dari sini kan kita bisa simpulkan grade F itu jelas lebih tinggi daripada kambing cross. Kalau kambing F meliputi F1 dan seterusnya, tapi kalau cross itu bukan F, filial artinya cuma kambing silangan kambing cross tersebut. Tapi kalau ngomongkan kualitas, tergantung bagaimana kita merawat juga sih. Kalau kambing lokal yang udah kena kambing bur atau cross bur, mereka memang mempunyai kualitas yang jauh berbeda dari kambing lokal tersebut, kawin sama kambing lokal, intinya seperti itu. Cross sendiri itu mempunyai kualitas pertumbuhan juga bagus. Ketika ditanya yang bagus cross atau F, ketika untuk ke arah daging, kambing itu sebetulnya mempunyai kesamaan. Cuma bedanya ketika seseorang menyebut ialah F, mereka seharusnya tahu silsilahnya yang sehingga kita bisa menyebutnya F1 dan seterusnya. Tapi ketika kita tidak tahu silsilahnya karena kita nggak selalu memang breedernya atau kita mungkin beli kambing itu secara fenotip kan bisa dilihat. Kambing crossbur sama kambing lokal itu kan mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Iya, benar. Jadi untuk kapasitas pedaging, kambing cross dan F itu mempunyai kesamaan, itu menurut saya. Selebihnya pemurnian genetik, ada F1 dan seterusnya. Kalau kapasitas kambing pedaging sendiri meliputi kambing cross dan F1 itu ada kemiripan, intinya seperti itu. Tapi kita ngomongkan secara genetiknya, mereka kambing yang berbeda. Cross sama F ialah berbeda, tapi ketika ke arah pedagingnya mereka mempunyai kesamaan. Intinya seperti itu. Kalau masalah harga Mas, antara cross sama F itu gimana Mas harganya untuk Mas? Kalau saya sendiri kan seperti ini Om Arju ya. Kambing yang kita jual itu kan produksi kita sendiri. Ketika kita ditanya, saya lebih suka atau lebih marem lah, intinya lebih memprioritaskan kambing dari saya sendiri yang saya tahu cross F1 dan seterusnya dibandingkan cross dari luar yang kita nggak tahu silsilahnya. Tapi secara harga sebetulnya sama, cuma ini tentang kepuasan saya sendiri. Kambing cross yang dimaksud itu mungkin kan saya nggak tahu dari mana. Itu sebetulnya sama, saya meyakini mereka mempunyai tujuan yang sama untuk kambing pedaging, cuma kepuasan saya sendiri itu berbeda ketika meskipun mereka sama-sama mau dipotong, karena saya tahu kambing saya ini F, jadi ketika keunggulannya di mana, kambing F ini lebih mempunyai keunggulan menurut saya karena saya tahu ini produksi saya sendiri. Kalau kambing yang saya nggak tahu yang disebut cross itu meskipun ada kesamaan secara fisik,
Tapi setidaknya di sini kan tentang kepuasan juga kan seperti itu. Kalau ngomongnya kesamaan mereka mungkin sama. Sama nggih. Tapi saya sendiri karena sudah mempunyai produksi yang banyak, meskipun saat ini masih kurang, insya Allah yang kami jual produksi saya sendiri minimal F1. Kalau cross saya jarang punya. Oh, memang yang dijual benar-benar hasil dari kawinan di sini Om ya? Nggih, jadi kawinan dari saya sendiri. Kita nggak ngomongkan bermitra itu sebetulnya terlalu sangat dalam, enggak. Mereka otomatis, kenyataannya kita sinergi sama banyak plasma itu tanpa kita sadari. Kita nggak buka kemitraan seperti yang mereka masyarakat umum memahami, karena di sini banyak yang bertanya, Mas bermitra dengan kandang tunggak bagaimana? Ini semata-mata bukan tentang saya cari mitra, tidak. Saya cuma memberi contoh kepada masyarakat luas bahwa kambing crossbur sendiri ini bisa kita jalankan, kita putar, kita konsep yang jelas dan mampu kita pasarkan dengan harga yang ya sebagai breeder sendiri kita kan wajib mempunyai keuntungannya. Artinya kambing ini jika benar-benar kita sungguh-sungguh dipelihara dengan konsep yang jelas untuk kapasitas industri, misalkan peternakan besar, ini bisa untuk disebut pekerjaan. Beternak kambing crossbur ini mempunyai potensi yang bagus. Jadi yang saya jelaskan sebenarnya seperti itu. Bukan tentang Mas saya pengen bermitra, bukan. Tapi lebih ke kambing crossbur ini bisa dengan sistem timbang yang jelas, itu kita sama-sama diuntungkan. Itu otomatis saya jalankan sudah beberapa tahun yang lalu bersama plasma banyak, kenyataannya nggak ada masalah. Oh, jadi itu ya Om, kalau nih di kandang tunggak memang sistemnya ditimbang ya Om ya? Ya, itu salah satu alasan pertanggungjawaban kambing sendiri kepada breeder, kepada yang merawat. Artinya seperti ini, tolak ukur. Setiap peternak atau mereka petani breeder yang mengembangkan kambing ini, mereka tahu dari hasil kambing yang dikandang dengan harga katakanlah asumsi per hari pakan itu mampu menghasilkan berapa. Nah, tolak ukurnya timbang. Pertambahan berat badannya kambing kita ialah crossbur mempunyai kualitas yang bagus. Jadi pertumbuhan kambing ini mempunyai pertumbuhan yang bagus, nanti kita untuk modal berhitung kosnya kita merawat kambing ini kan seperti itu. Ketika pertumbuhannya kambing ini lebih bagus dengan perawatan per hari sekian, maka dalam sekian bulan berapa yang kita dapatkan untuk kapasitas dagingnya berapa kilo. Sedangkan kita per hari ini berapa rupiah yang kita keluarkan. Intinya untuk tolak ukur seperti itu, untuk tahu yang kita lakukan ini benar-benar mempunyai turan, istilah Jawanya. Intinya seperti itu. Terus kan mesti ya Om ya, saya kan kalau di Om memang jantannya memang untuk ditimbang ya Om ya. Dan selalu ada pertanyaan, betinanya apa juga ditimbang Om? Kan pasti kayak gitu ya. Kalau menurut Om Nanan gimana? Betina itu sebetulnya saya sangat jarang sekali memberi pengertian ke publik atau di sosial media itu ngomongkan betina ditimbang, karena secara teori peternakan sendiri betina itu lazimnya memang untuk dikembangkan, jadi untuk pemberdayaan. Kalaupun kita mau jujur, kambing dipotong itu sebenarnya bukan kambing betina tapi jantan, tapi ini tidak mungkin kita paksakan. Jadi yang kita timbang memang benar-benar jantan. Kalau betina itu sebetulnya untuk rumus beli atau jual belinya kita mungkin pakai rumus timbang bisa, tapi pada dasarnya yang benar-benar kita timbang itu yang mereka ke arah daging Om. Jadi benar-benar yang kita mau konsumsi sebagai daging, bukan untuk breeding. Kalau untuk breeding itu sudah sajian yang berbeda. Kalau untuk dipotong kan memang benar-benar untuk ukuran makanan itu, ketika harga kambing daging berapa kan seperti itu bisa kita pakai rumus timbangan. Tapi ketika untuk pengembangan, untuk pemurnian genetik, yo
kita juga harus berpikir ke situ juga. Kambing ini bukan untuk pedaging, berarti jualnya untuk ke arah pengembangan. Artinya kambing ini ketika ditimbang daging ya nggak mungkin. Mereka nanti peternak juga akan kalah, nggak sejahtera juga ini nanti. Gini Om ya, mungkin saya gitu ya. Kalau mereka beli betina ditimbang kan harusnya untuk pedaging kan. Berarti mereka kan nggak mungkin juga ya misalnya beli betina untuk disembelih ya. Nggak mungkin, saya pastikan itu nggak mungkin. Cuma saya beberapa kali juga ngomong timbangan berapa, saya bisa sih jawab 1 kilo sekian itu bisa. Iya. Itu sebetulnya bukan harga yang bener-bener istilahnya sesuai menurut saya. Cuma karena kebanyakan mereka masyarakat bertanya ketika ada kambing yang saya timbang, mereka tanya betina ditimbang berapa. Tapi sebetulnya betina itu bukan ditimbang untuk tahu harganya. Betina ini yang kita jual genotip. Jadi genotip parameternya untuk menuju ke arah pengembangan. Intinya seperti itu, bukan ke arah pedaging. Yang saya timbang adalah kambing jantan meliputi F1 dan F2. Karena memang mau dipotong diasusnya kepada daging, kan seperti itu. Kalau ya itu kadang kan ya ada kan, terus juga mungkin kalau mikirnya kalau betina kan juga timbangannya nggak seberat jantan ya Om ya. Secara fisiknya jelas mereka mempunyai bobot yang lebih, dengan usia yang sama mereka lebih sedikit daripada yang jantan, mungkin seperti itu. Dan acuannya mereka jelas mempunyai perbedaan yang banyak. Betina memang untuk pembibitan, untuk pengembangan, sedangkan jantan nggak semua jantan untuk pembibitan bisa. Contohnya F1 betina itu nggak mungkin kita jual timbang dan acuannya daging, nggak mungkin, karena betina F1 ini untuk menjadikan bahkan kambing crossbreed ini menuju ke FF selanjutnya. Itu kita butuh betina mulai dari F1 katakan seperti itu. Tapi kalau jantan F1 itu jelas-jelas kita potong F1 F2 karena untuk apa? Ketika mereka untuk grading up nggak masuk. Bener. Untuk pemurnian genetik apalagi secara teori itu nggak masuk untuk kambing pedaging. Makanya kalau betina sebetulnya bukan rumus timbang, tapi lebih ke tolak ukurnya menuju ke pengembangan. Jadi untuk pemurnian genetik harganya jadi lebih mahal daripada kambing daging. Itu betina. Jadi ini untuk mengedukasi saja, informasi. Dengan acuan yang jelas kambing crossbreed bisa dikembangkan dengan rumus yang masuk akal, yang jelas ini bisa kita jalankan. Kenyataannya saya sendiri bersama plasma itu tidak kurang, kambing yang kami kelola itu tidak kurang 600-700an ekor. Kita pemasaran juga nggak ada masalah. Maksudnya kesulitan nggak Om? Kesulitan tuh pasti ada, tapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. Makanya kita kan ngomong, ketika kita ingin memberdayakan atau beternak kambing crossbreed ini konsepnya kudu jelas arahnya kemana. Kalau yang saya garap dan saya kembangkan sama plasma ialah yang lebih banyak memang kambing pedagingnya, yang saya katakan timbang F1 jantan dan F2 jantan. Oh memang produksinya yang untuk pedaging ya? Iya, saya mengambil kesimpulan seperti itu untuk pemurnian genetik biar mereka pelaku breeder lainnya. Yang jelas kita mencatat semua hasil produksi dari kandang kami mulai F1. Cuma nggak lebih banyak produksi kami yang mempunyai genetik lebih tinggi daripada F1 dan F2. Terus kalau dilihat selama ini Om, peluangnya untuk ternak kambing bur itu gimana sih Om? Atau mungkin kambing untuk pemula itu sebaiknya ternak kambing bur atau crossbreed gitu? Gimana? Untuk pemula itu ketika pengen breeding kambing crossbreed itu bukan seperti ini rumusnya. Meskipun mereka pemula, mereka harus mempunyai kualitas bibit yang bagus. Bibit yang bagus untuk konsepnya. Maka tujuannya mereka beternak itu menuju ke arah mana? Mas, saya pengen beternak kambing pedaging, sedangkan saya untuk memberi full blood saya keberatan. Itu solusinya ialah pakai crossbreed F3 dan F4. Tapi dengan catatan mereka petani pemula yang mengatakan pemula tadi, F3 dan F4 ini nanti memproduksi kambing daging, bukan memproduksi kambing genetik yang bagus, yang tinggi ke arah pemurnian, bukan, karena nggak bisa. Pemula itu nggak selalunya pakai, Mas saya pemula pakai F1 aja untuk pacak, itu salah. Pemula mereka dipeternakan, tapi konsepnya kudu jelas, breeding kambing pedaging. Nah, persyaratannya kurang lebihnya seperti apa? Kalau jenengan adalah pemula pengen breeding kambing pedaging, memang mau dijual ke arah daging, jenengan nggak pakai full blood itu nggak apa-apa dengan F3 dan F4 yang mempunyai kualitas yang bagus. Hasil anaknya itu nanti bisa dipasarkan dengan sistem timbang daging. Dari situ nanti udah bisa, ketika memang ini konsepnya pengen jual pedaging, dari situ anaknya itu nanti udah dijual daging dengan harga yang masuk akal, jelas saya pastikan habis.
Nah, bukan kok kita pakai F1 untuk pacek. F1 kawin lokal itu nggak keluar anaknya, untuk dominan ke arah pedagingnya sangat kecil. Ketika mereka pengen menjual dengan harga di atas rata-rata kambing lokal, katakanlah, ya itu nanti berat akhirnya, hasil akhirnya sulit. Suatu contoh gini, Mas, ini saya punya kambing turunannya kambing bur, mereka nggak paham ngomongkan bur padahal cross bur F1. Kawin lokal keluarnya kok seperti ini. Mereka pastinya secara fenotip mesti mirip sama kambing lokalnya lebih banyak. Ya, benar-benar. Cuma mereka mempunyai pertumbuhan yang sedikit sekali lebih bagus. Nah, dari situ maka kita pakai generasi yang ketiga. Maka hasil anaknya itu nanti ketika kita pasarkan dengan sistem timbang dengan mempunyai kualitas yang lebih dari kambing lokal, secara kasat mata saja sudah jelas berbeda, Om. Dijualnya dengan acuan yang jelas, bukan ngomongkan ini genetiknya bagus dan sebagainya. Jangan, itu nanti tidak keluar lagi. Keluarnya ya kambing pedaging ditimbang dengan nuansa kambing daging. Ya. Intinya seperti Tapi itu. yang jantan ya Om ya. Yang jantan. Tapi meski kalau yang tadi cross tadi betinanya gimana Om? Nah, yang misalnya jantan F3 tadi keluar betina itu gimana? Keluarnya juga cross betina. Iya. Ya materi cross inilah nanti untuk memperbaiki kualitas selanjutnya. Materi cross Ya. yang dari F3 kawin lokal tadi itu dikawin lagi sama cross katakanlah F3, Iya. itu jelas mempunyai kualitas yang lebih bagus daripada induk lokal yang tadi. Maka ketika cross tersebut dikawinkan sama FB, mereka mempunyai kualitas F1 yang lebih bagus. Tapi kategori kambing betina tersebut bukan F atau apa kecuali cross. Iya. Untuk start kepada F1 ketika pakai pejantannya ialah full blood. Jadi cross betina tadi untuk memperbaiki kualitas F1 ketika jantannya ialah full blood. Tapi ketika tidak punya pejantan full blood, mereka mungkin pakai F3 lagi atau F4 misalnya, jelas-jelas hasil dari induk cross tersebut akan lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan induk lokal yang dikawin sama cross minimal F3. Mereka dipasarkan juga ke arah pedaging. Secara keuntungannya di mana? Keuntungannya kambing yang lahir dari cross itu mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat pastinya daripada kambing yang F3 yang kawin lokal. Anaknya F3 yang kawin lokal akan lebih lamban dibandingkan F3 yang kawin cross. Jadi keuntungannya petani ialah mampu mendapatkan berat badan yang lebih cepat daripada kambing lokal tersebut. Keuntungannya selain materi dari situ pun itu juga keuntungan. Jadi keuntungan itu nggak selalu uang. Waktu perawatan yang relatif lebih pendek itu ialah keuntungan. Maksud saya seperti itu. Jadi ini bisa dikembangkan. Contohnya saya sendiri, saya mengelola kambing tidak kurang 600 ekor induk yang kita pasarkan dengan satu pintu. Kenyataannya nggak ada masalah. Kita ambil dengan sistem timbang, kita jual dengan yang timbang yang sama. Ya mudah-mudahan dengan adanya edukasi saya ini nanti mereka paham bukan tentang kambing bur mahal saja. Kambing bur ini mempunyai peluang yang bagus bukan tentang mahalnya saja, mempunyai kualitas pertumbuhan yang relatif lebih cepat juga, itu keuntungan. Oh iya. Dengan karkas yang tinggi, dengan sistem timbang yang jelas, mereka konsumen daging pasti akan mendapatkannya juga. Orang kadang masih itu ya Om, terpaku sama harga ya. Oh kalau ternak kambing bur nanti hasilnya dari harga ini. Iya, makanya kita dari awal kudu harus tahu ke arah manakah kita harus melangkah, tujuan kita kemana. Kambing pedaging ke pemurnian genetik dengan filial yang lebih tinggi, monggo. Dengan filial yang lebih tinggi mereka harus mengawalinya dengan pondasi juga yang benar, dengan kualitas pejantan mungkin yang memang layak secara umum. Misal dengan full blood, dengan kambing lokal mereka produksi F1, mereka harus konsisten juga mencatat, karena perkembangannya kambing tersebut tanah kita ini tergantung pelaku juga. Ini mampu dikembangkan benar-benar kualitas bagus, ini mampu dipasarkan sampai mereka semua tahu, ini tergantung pelaku semua. Kalau pelaku saja sudah nggak mau, istilahnya nggak tahu yang disebut konsisten sama pencatatan, kambing ini akan dijalankan sama generasi seterusnya mungkin di sana nanti nggak jalan. Ini nggak mendukung kelangsungan berkembangnya kambing crossbred di negara kita. Intinya seperti itu. Memang kadang kan di postingan ya Om, tak lihat kok kadang sampai FE aranono dewe, kan gitu ya, jualan tapi aranono dewe gitu. Kalau itu saya mungkin ada juga yang seperti itu, tapi setidaknya makanya sebagai masyarakat yang bijak, sebagai pengguna sosial media yang baik, kita justru harus tahu
mana informasi yang mampu dan bahkan masuk akal dan positif yang wajib kita ambil. Jadi itu bukan semata-mata kesalahannya sebagai mereka yang ini ngomong aranono dewe, tapi lebih ke pengalamannya masyarakat luas sebagai pengguna sosial media, itu bagaimana menyikapi informasi yang tidak selalunya bisa kita terapkan. Jadi nggak ada yang salah, ini tentang pengalaman, tentang tujuan yang jelas ke arah mana itu nanti yang menentukan bibitnya kita. Jadi baik buruknya itu kita sendiri semua nggak tahu. Jadi makanya sebagai pengguna sosial media yang baik dan yang bijak, maka kita harus pintar-pintar memilih informasi. Iya. Intinya seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan Om ya, yang pertama tadi tentang kalau cross itu bapaknya bukan FB ya. Kalau crossbur kalau cross bapaknya bukan full blood. Itu pengertian saya. Ya. Kalau cross itu terjadi perkawinan dengan cross sama cross atau cross sama lokal, mereka disebut cross. Ya. Disebut silangan saja. Ya. Sehingga disebut filial itu ketika kambing yang diproduksi itu mempunyai silsilah dari bapak dan ibu yang jelas, misalkan dengan jantan yang disebut yang saat ini pun ramai ialah VFB, full blood tersebut mempunyai kualitas apa terlepas itu semua yang jelas mereka disebut F filial, F1 dan seterusnya itu dari pejantan yang jelas. Kalau dari cross mereka akan produksi cross saja, mereka akan cuma kambing silangan saja. Tapi kalau untuk pemurnian genetik atau disebut F, mereka wajib mempunyai pejantan yang jelas dan pencatatan yang jelas untuk meningkatkan untuk grading up yang selanjutnya sampai disebut pemurnian genetik. Terus yang kedua tadi yang dijual kiloan itu jantannya karena memang untuk dipotong. Kalau beli betina tidak mungkin dipotong ya Om ya. Logikanya itu ya. Seperti itu. Ya. Secara teori peternakan juga kambing atau hewan betina itu layaknya memang bukan dipotong. Yang dipotong itu jantan kecuali betina tersebut ialah apkir, monopus. Itu mungkin bisa disebut potong karena mereka sudah tidak produktif. Kalau ngomongkan yang disebut produksi daging itu jelas-jelas kepada kambing jantan. Kambing jantan yang dimana nggak setiap jantan itu mampu untuk grading up. Mereka cuma mempunyai kualitas kambing pedaging atau pertumbuhan yang bagus dan porsi atau volume fisik yang lebih besar. Terus yang sama yang terakhir ketika tadi untuk pemula itu memang harus benar-benar mengawalinya dengan fondasi yang jelas. Fondasinya yang jelas. Jangan pemula ya amit Om ya, kadang kan kadang ya pemula tak cari sing murah-murahan dulu, dalam artian ini F1, F2 itu tidak layak ya Om ya. Bukan seperti itu. Kalau pemula sekalipun itu nggak setiap pemula itu, kalau kita pengen usaha jangan selalu berpikir seperti ini. Usaha apa yang nggak seberapa ada modalnya tapi tinggi hasilnya, itu juga cara pikir yang salah. Padahal ketika kita memang pengen katakanlah usaha di kambing, tujuannya aja usaha itu jelas harapannya kita mempunyai penghasilan yang panjang, tinggi, bahkan lama sampai disebut sebagai penghasilan yang katakanlah mungkin jadi profesi kan seperti itu. Maka kita dari awal juga menatanya juga nggak harus asal. Meskipun pemula mampu berpikir bahwa ini mau panjang, maka kita harus menata pondasinya ini juga benar biar nanti memulainya jadi pemulanya untuk memulai sesuatu yang bisa dibesarkan kan seperti itu. Pakai pejantannya harus yang mempunyai genetik yang bagus juga untuk memproduksi misalkan kambing pedaging. Pakai pejantannya ya nggak oleh asal, jangan F1, F2 katakanlah misalkan F1 aja nanti anaknya mereka menuntut ini bor, padahal cuma F1 itu jelas-jelas di ngawin lokal keluarnya jelas nggak masih dominan ke lokalnya nanti pastinya itu. Jadi nanti mereka nanti ketika menuntut ini kok nggak bisa ya dijual dengan harga seperti yang di sana, nah itu udah salah dari awalnya. Ketika mau ditonjolkan mereka mempunyai kualitas pedaging karena ini turunan dari cross, tapi mereka cuma berangkat dari F1. F1 itu mempunyai darah 50% ya, darah bor 50%, lokal 50%. Secara umum 50% dibagi 2 itu cuma 25. Bahkan itu nanti ketika yang lokal yang mendominasi bahkan 25 itu mungkin kalah. Yang kasat mata itu nanti lokalnya. Makanya kita grading up-nya minimal pakai F3 meskipun sebagai pemula. Oke lah kita mulai dari F3 yang kecil.
sambil kita jalankan kambing F3 nanti untuk kawin. Anak dari F3 nantilah ketika kita pengen menjual di pasar daging, insya Allah mereka mempunyai pertumbuhan yang jauh berbeda dari kambing lokal yang kawin sama lokal.